Jadi jangan aku kemarin itu langsung aktif, langsung nanya gitu di depan nanti, benar banget ya kata. Jadi mungkin langsung aja nih. Buat Kak Rama dipersilakan. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Satu dua. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya udah hadir di pagi hari ini. Jadi sebenarnya nggak perlu kayak saya ini domisili Purwokerto, jadi mudah aja untuk saya bagi datang di pagi hari ini. Yang spesial adalah teman-teman di hari Sabtu ini libur panjang dari Rabu. Kamis ya? Sorry maaf, semester 8 Gak tahu tanggal. Nah, libur dan teman-teman yang pengen hadir di pagi hari ini jam 9 tadi aku lihat udah datang satu-satu. Keren sih. Berarti kan apa ya, menunjukkan bahwa kampus kita masih ada harapannya. Enggak, bercanda. Oke, kita kan masih ada semangat belajarnya gitu di kampus ini dengan datang event-event kayak gini. Itu sangat aku pribadi apresiasi dan terima kasih sekali lagi semuanya. Oke, mungkin aku coba sebentar ya. Ini tuh udah share screen belum ya? Di iPad-nya, mana share-nya? Sebentar ya teman-teman. Jadi gini, sebenarnya kenapa aku nggak mau pakai slide konvensional kayak biasanya, harapannya adalah biar apa ya, kan selama ini kita biasanya session itu using slide ya, tiap intro dan lain-lain. Nah, sebenarnya nggak ada yang masalah dari pakai slide, cuma kayaknya ini sebenarnya mau nyoba gimana kalau kita pakai pendekatan whiteboard, papan tulis. Jadi kenapa sih pakai papan tulis atau coret-coret gini? Harapannya adalah teman-teman bisa join dalam proses penerimaan pengetahuan. Jadi kalau di slide itu mungkin bahasanya gini, item udah jadi, udah terpapar, teman-teman tinggal baca, aku tinggal ngomong, selesai. Bedanya adalah ketika di papan tulis atau mendekati papan tulis, harapannya teman-teman ikut memperhatikan kayak, oh kenapa ya bisa ada poin itu di slide, kenapa bisa ada poin itu di papan tulis itu. Ya kayak kita pasti SD kita ngeliatin gimana guru kita nulis, oh perlahan satu terus ini ditulis lagi di luar dan seterusnya. Nah ini mau coba pakai pendekatan itu, semoga apa ya berhasil, meskipun tetap aku tulis poin-poinnya biar teman-teman nggak bingung dan informasinya masih bisa terjelaskan dengan baik. Oke, kita masuk ke juara fight coding dulu ya teman-teman. Jadi materi hari ini itu pertama adalah intro juara fight coding, maksudnya materi dari apa ya? Yang kedua adalah gimana sih sebenarnya melakukan how to do fight code itu. Kita masuk ke juara fight coding. Di sini sampai kedatangan juara fight coding. Baru satu ya? Oke. Itu tadi dihitung juga, dua. Tapi kan dia orang dalam, tidak dihitung. Nah, sedikit mengenai juara fight coding. Jadi ini adalah program kolaborasi antara Google for Developers, kemudian Google Cloud Indonesia dan Cicilan Indonesia. Jadi bulan lalu itu sore-sore pas saya lagi jalan gak jelas di komplek, tiba-tiba ditelepon sama saudara community manager saya. Halo Ram, kamu lagi ngapain di sana? Biasa basa-basi dulu, terus ujung-ujungnya dia nanya, kita mau ngadain ini, kamu mau join apa enggak? Aku kira kan scale-nya kayak ya udahlah scale kampus, ternyata tiba-tiba pas dia pitching idenya, karena scale-nya se Indonesia, dan itu langsung di backup sama Google Cloud. Aku kaget loh, aku
Jadi ya udah, kita lanjutin aja sampai sekarang. Dan program ini inisiasinya adalah, ada yang tahu juara GCP? Juara GCP yang kemarin? Tahu? Ada nggak tahu juga? Oke. Jadi Google for Developers punya program tahunan. Jadi kita punya event besar, skalanya nasional, sesederhana ada juara Android, juara GCP, nah sekarang baru juara Free Coding. Apa tujuannya adalah gimana caranya biar program ini merangkul banyak orang. Pertama objektifnya tentu pertama adalah using Google Tools. Yang kedua adalah gimana caranya dengan ada program ini kita juga bisa jadi belajar. Gimana sih sebenarnya gimana caranya pakai Google Cloud Platform? Gimana caranya cloud computing dan lain-lain? Kalau di Android gimana caranya develop pakai Android Studio? Gimana caranya develop Android mobile app dan lain-lain? Kalau di juara Free Coding itu sesederhana kayak oke, sekarang kan kita lagi nge-trend semua orang using AI, Cloud, Gemini, Codex, ChatGPT dan lain-lain. Nah, kita pengen di momen yang lagi ada ini, kita tuh juga hadir di sebenarnya kita juara Free Coding ini teman-teman. Sesederhana itu aja sebenarnya. Dan basically setiap ada program juara-juara itu diantaranya ada hadiahnya dan syaratnya cuma satu, dia warga negara Indonesia. Karena kalau di luar negeri kita nggak punya budget untuk send hadiahnya ke sana. Jadi ini udah dilakukan juga di Pakistan sebelumnya. Jadi ini program adalah program kedua di Google area Asia Pasifik. Jadi pertama dicoba di Pakistan, kedua akhirnya bisa kita coba di Indonesia sekarang. Nah, kalau mau join silahkan ke goo.gle/juara Free Coding. Di sana teman-teman bisa join. Ada tombol RSVP kalau nggak salah. Silahkan teman-teman tekan terus ikuti formnya. Nanti bakal mendapat email untuk onboarding bahwa selamat datang di juara Free Coding. Nanti kalian harus melakukan apa-apa udah tertera semua di sana. Gitu. Oke, programnya tentang apa? Sesederhana kita bikin idenya dulu. Jadi brainstorming dulu sama. Nah, brainstormingnya adalah kita pakai Google Gemini. Tapi teman-teman pakai apa aja sebenarnya nggak ada masalah. Cuma karena ini program by Google, jadi kita encourage-nya dan pakai toolsnya Google. Kemudian dibuat itu pakai AI Studio. Nah, kemudian dipublish nanti pakai Cloud Run. Nah, ini adalah yang menjadi pembeda dengan program-program sebelumnya adalah di sini ada publish-nya. Jadi kita nggak hanya cuma ngerjain kelas, dikumpulin. Di sini tuh ada poin penting bahwa karya kalian itu nanti akan dipublish dan bisa dilihat oleh semua orang. Dan itu adalah syarat nanti dijelasin. Nah, untuk ikut program ini itu ada 3 hal yang harus teman-teman lakukan. Maksudnya untuk menyelesaikan programnya. Jadi program ini berlangsung dari 6 sampai 31 Mei. Sekarang udah tanggal berapa? 16. Masih ada 14 hari samping, tapi saranku jangan mepet di tanggal 31 karena ya kita nggak tahu ya kalau lagi bayangin kalau semua orang, jangan semua orang 10.000 peserta mikir aku sakitnya di tanggal 30 Mei aja nih atau tanggal 31 Mei aja, itu kebayangkan kalau mereka sepadat apa dan kita kalau ada isu mungkin bisa di-troubleshooting saat itu juga, cuma kan tidak bisa memastikan bahwa selesainya akan saat itu juga seperti itu. Nah, untuk checklistnya pertama adalah teman-teman harus publish pakai Cloud Run. Jadi sebenarnya untuk ini nanti udah ada penjelasannya sendiri. Sekarang teman-teman perhatikan, sebenarnya simpel banget. Ketika di AI Studio itu nanti ada option untuk menu dan nanti ada tombol buat publish. Jadi teman-teman gak usah harus pikir kayak oh nanti query-nya apa ya, kayak misalnya push ke Git dan seterusnya sampai nanti bisa push ke cloud gitu. Nah, terus yang kedua adalah teman-teman harus posting 2 sampai 3 menit. Ini yang video pendek. Posting ke LinkedIn, pastikan itu public dan pakai hashtag juara Free Coding. Terus yang ketiga adalah selesaikan formnya. Formnya itu bukan form pendaftaran, tapi form submission-nya. 3 itu aja sebenarnya udah dihitung sebagai bahwa kita sudah menyelesaikan program ini. Nah, ini untuk hadiahnya. Jadi yang pertama, untuk yang sudah menyelesaikan checklist itu akan mendapatkan sertifikat bahwa sudah menyelesaikan semua program ini. Kemudian untuk yang kedua adalah yang kedua adalah untuk hybrid submission.
Jadi berbeda dengan program-program sebelumnya, di sini tuh ada unsur OP-nya, ada unsur positifnya. Jadi harapannya dengan adanya ini bisa jadi apa ya, portofolio teman-teman. Karena untuk terakhir di minggu lalu itu kita update peserta sudah menyentuh di angka 14.000 teman-teman. Nah, terpilih untuk menjadi 100 itu kan adalah suatu pencapaian dan itu bisa jadi portofolio buat teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman bisa dapat swag official dari kami. Pertama ada backpack, mousepad, terus wireless charger. Wireless chargernya tuh nanti ada speakernya, ada lampunya. Aku juga penasaran dan pengen tahu sih gimana bentuknya. Terus sticker pack juga. Estimasi total harga perkiraan untuk satu hadiah ini itu ada di angka 600 sampai 750 ribu. Itu mungkin dari apa ya, bayangan buat teman-teman kayak oke, berarti hadiahnya kan kayak gini dengan budget segitu. That's it. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Nanti untuk kayak gimana sih sebenarnya nge-build ideation-nya itu nanti bakal menjelaskan sedikit, nanti akan diteruskan oleh speaker selanjutnya. Nah, untuk bikinnya ide apa bang? Nah, idenya tuh ada, bisa sebenarnya nggak cuma 10 ini, tapi teman-teman kalau misalkan bingung mau bikin apa, buat dari ide 10 ini. Kemudian, gimana cara menentukan total 100 submission-nya adalah kita punya bobot penilaian. Pertama 30%, 30% untuk problemnya. Jadi problemnya itu sebenarnya nggak harus kayak menyelesaikan masalah dunia atau apa, maksudnya kayak wah harus memberikan perdamaian pada dunia ini. Nggak harus kayak gitu. Asalkan problemnya esensial, urgent, dan relate dengan orang-orang, itu udah dihitung sebagai problem yang bagus sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah solution. Ini 40% solution maksudnya adalah satu, yang pasti aplikasi harus fungsional, nggak boleh error. Yang kedua user experience oke. Kemudian yang ketiga responsiveness, kayak ketika digunakan oke, kecepatan tidak ada masalah dan lain-lain. Yang terakhir adalah uniqueness. Seberapa unik sih yang apa yang kalian bikin? Itu akan jadi penilaian buat kita. Tentu dari uniqueness ini apa ya? Nanti akan dibahas deh. Selanjutnya bakal bahas. Nah, untuk teman-teman yang masih kayak ini kan kayak singkat banget ya penjelasannya. Nah, teman-teman bisa melihat langsung website kita di geo.jli juara Coding. Jadi sampai sebelum daftar, teman-teman bisa baca dulu sampai bawah. Terus kita tuh udah melaksanakan kick off di tanggal 9. Itu ada Pak Sandi Gagali, ada orang DeepMind, ada orang CEO-nya Cloud Indonesia, banyak banget orang yang datang hari itu. Ada menteri juga, bahkan aku juga bingung gimana ceritanya bisa ada menteri di situ. Tapi menarik, berarti kan ini bisa menarik perhatian bahwa oh ini tuh ada sesuatu yang bisa diambil dari sini. Terus kita juga ada selain kick off, kita ada community events. Jadi 2 kali dalam seminggu sampai tanggal 31 Mei kita ada beberapa event. Itu nanti kita spesialisasikan. Jadi ada juara Fight Coding for data engineer, for designer, dan seterusnya. Teman-teman boleh join karena di sana bakal dapat cloud credit gratis. Misalkan kita kan di awal cuma dikasih $5 ya untuk cloud credit. Cloud credit itu nanti dipakai untuk publish aplikasi kita atau isi kebutuhan-kebutuhan yang ada di Google Cloud nanti. $5 itu banyak sebenarnya. Cuma kalau kita brutal makanya habis-habis juga. Nah, kita sadar bahwa orang Indonesia ini agak spesial ya. Jadi apa ya? Kita tuh punya bahasa apa sih? Jadi orang tuh pakai modelnya dihajar beneran, dipakai semua, dicoba semua. Nah itu kita paham dan kita nggak nyalain mereka karena itu kan berarti bentuk rasa penasaran mereka. Akhirnya kita fasilitasi dengan ada cloud credit tambahan di event nanti. Kemudian bisa jadi Discord kita di geo.jli.id. Ini ramai banget juga Discordnya sampai moderator harus ngaktifin slow mode karena hampir tiap menit ada aja orang nanya kayak nanya juga kadang nanya yang bercanda atau orang lagi ngomongin dan lain-lain. Karena join aja. Misalkan bingung kayak gimana ya idenya atau pengen nyari temen di Discord, gas aja. Kemudian bisa follow Instagram kita di Jli Indonesia dan Judes ID. Terus kita juga udah ada Fight Coding Handbook ini dari Google Asia Pasifik. Jadi bisa diakses di situ linknya. Kemudian kita ada Podlabs itu semacam apa ya? Teman-teman tahu di coding kan ya? Google for Developers itu bikin course juga gratis bisa diakses di Google for Developers. Jadi teman-teman daftar dulu di komunitasnya, nanti ada 3 Podlabs
berbagai studio dan seterusnya. Itu dari juara Five Coding dulu. Gimana? Tertarik kan? Kalau disampaikan kayak gitu, ini jujur. Ini beneran aku mau menilai seberapa oke sih sebenarnya program ini. Jadi next season kita bisa bikin ini lebih menarik. Aku minta komennya deh, satu cewek satu cowok. Buat yang baju pink, kalau baju merah muda, baju merah tua deh. Ada pink nggak? Ada. Aku mau tahu deh gimana terkait proyek ini. Jujur ya, kalau membingungkan bilang itu dulu. Kalau dari pandangan kalian saya tertarik. Tertariknya kenapa? Karena mungkin sebenarnya ini saya udah ikut. Oh, udah ikut. Oke. Udah daftar berarti? Iya, udah daftar. Oke. Berarti misalkan di season selanjutnya kira-kira ini diterusin aja atau kayak udah selesai aja? Terusin saja. Terusin aja? Iya. Oke, thank you. Siapa namanya? Bisa kita. Siapa? Bisa kita. Panggilannya? Dwi. Dwi. Thank you. Berarti. Dari cowok satu, Mas. Polo hijau. Let's go. Gimana Mas? Gimana film ini Mas? Ya? Tertarik nggak maksudnya dengan program yang di craft seperti ini? Jadi tertarik atau kayak biasa aja? Nggak apa jujur aja. Aku butuh respon beneran soalnya. Ya, kalau menurut pandangan saya, secara kasarnya ini memang Joko bikin excited ya. Mungkin buat saya masih pemula gitu. Ya dapat pengalaman lah. Oke. Dan di season selanjutnya tertarik nggak misalkan nanti ada season 2, season 3 dan seterusnya? Ya kalau itu bisa mengikat banyak audiens ya, ada ya. Oke, thank you. Mas siapa namanya? Rizky. Mas Rizky, thank you Mas Rizky. Ya, thank you Mas Rizky sama Dwi. Semoga apa ya? Kita sih harapannya kita bisa lebih dari Pakistan ya. Siapa tahu kita bisa tembus 20.000 registrants, itu udah jadi kayak apa ya? Bakal jadi perhatian bahwa oh Indonesia tuh punya sesuatu dan kita bakal lebih dilirik lagi. Kalau lebih dilirik lagi, fasilitas yang diberikan biasanya akan lebih banyak dan harganya juga akan upgrade tentunya. Harapannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum aku lanjut ke pembahasan selanjutnya? Tidak ada? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, join juara Five Coding ya teman-teman. Aku aja join, padahal yang bikin. Tapi udah pasti nggak pernah sih, karena yang bikin. Oke, kita lanjut ke mungkin aku sebelum nanti masuk ke workshop, kita bahas dulu deh. Gimana sih sebenarnya kita dalam Five Code itu sebenarnya seperti apa? Ini sudah nyaman. Nah, mungkin teman-teman jadi bertanya-tanya sebenarnya gimana sih cara bikin aplikasi yang menarik dan ini kan kita semua pengen jadi top 100-nya itu kan. Tapi gimana sebenarnya? Yang aku perhatikan dari speaker-speaker sebelumnya adalah mereka selalu kayak memasang kayak aplikasi yang menyelesaikan, aplikasi yang apa, aplikasi yang apa. Tapi menurut saya pribadi adalah kalau itu tidak berangkat dari apa yang kita rasakan sendiri, itu biasanya cuma jadi basic aja. Ini bukan berarti saya apa ya, maksudnya sosok bilang, cuma selalu ada yang spesial dari sesuatu yang dibikin atas keresahan kita pribadi. Karena biasanya kita bakal jadi lebih peduli sama app-nya, kita bakal pengen itu jadi lebih bagus, dan hasilnya tentu akan lebih memuaskan dari biasanya. Beda sama kayak mungkin tadi udah ada ya ide 10 itu kayak mana tadi ide 10 itu. Ini oke, cuma kalau pada akhirnya nggak berangkat dari apa yang kita resahkan, apa yang kita bikin kesel, kan biasanya kita kayak punya oh kayaknya aku perlu ini deh, cuma belum ada ternyata aplikasinya. Ayo kita bikin, pasti akan beda rasanya.
Sesederhana kayak oke aja bikin game, tapi game yang seperti apa itu kan harus lahir dari apa yang menjadi keresahan kita. Kita pengen ada game yang seperti ini, kita pengen apa. Itu sebenarnya. Dan ini menurut aku penting, ya karena aku bilang tadi, dia proyeknya selesai dan selesai dengan bagus. Nanti itu ketika penilaian kan ada 30% ini ya, uniqueness. Tentu biasanya kalau itu lahir dari apa yang kita rasakan atau apa yang kita membuat kita mengganjal dan lain-lain, hasilnya itu akan lebih unik. Dan hanya kata unik bukan berarti orang dari kan. Bisa aja kayak tiba-tiba saya punya perasaan kayak, kayaknya aku kesel banget ya, kenapa ya ini nggak ada yang perhatiin. Terus orang-orang sebenarnya nggak notice, tapi setelah kalian bikin itu orang jadi iya ya, untuk anjir ternyata bisa kayak gitu ya, ternyata kita perlu ya solusi itu. That's it. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, ini mungkin PR bagi saya dan kita semua. Saya bukan flight coder yang baik, makanya saya coba gimana sih sebenarnya flight coder yang baik itu gimana. Jadi dalam proses pembuatan ide, penyusunan ide, kita udah punya nih sebenarnya, kita mau nyelesain masalah udah punya. Tapi kita harus perjelas prompt kita itu mungkin ini aja. Konteks idealnya adalah sampai bisa sedetail dokumen-dokumen resmi ketika suatu aplikasi akan dibuat. Jadi kalau misalkan konteks bisnis dan perusahaan, mungkin teman-teman udah paham. Setiap aplikasi mau di-develop itu harus ada ini teman-teman. Product requirements-nya. Nah, ada product requirement, ada SRS, ada SDD. Sebenarnya apa sih tujuannya dibuat dokumen-dokumen itu? Apakah cuma hanya formalitas dan sebagainya? Enggak. Itu tuh buat kompas kita dalam membuat aplikasi nantinya. Kenapa itu penting? Karena dalam pekerjaan yang kerjain bukan cuma satu orang, dan yang dipertaruhkan nasibnya itu bukan cuma satu orang. Itu banyak orang yang dilibatkan di sini. Jadi gimana caranya? Ketika banyak orang yang terlibat dalam pembuatan suatu aplikasi, visinya sama. Itu yang kita harapin. Itu juga harus sama ketika kita nge-find code. Kalau kita dari awal udah gak jelas, kita udah ambigu nih. Kayak cuma buatnya aplikasi ini untuk menyelesaikan masalah ini. Apa? Si prompt-nya mungkin bisa aja dibikin, tapi kan jadinya kayak bukan itu maksud aku. Nah, biar visinya sama, kita perlu memperjelas ini. Kita buat prompt-nya kayak sedetail, bukan sedetail. Lebih mirip dengan product requirement SRS, SDD. Mungkin nanti ini teman-teman kalau kuliah di informatika, studi informasi, semester berapa sih kalian? 6 ada 4, 2, 4 sama 2 ya, udah 5. Masih berapa? 4, 2. Berapa? Oh 2. Nah gitu lah. Nanti semester 5, 6, 7 kalian bakal sering jumain kayak bikin tugas, terus tiba-tiba ada kayak tugas itu tugas besar buat mas yang Amikom. Udah tahu mungkin ya tugas tahu kan tugas besar? Ya ada berarti di Amikom. Nah itu kita tuh bikin harus detail itu gitu loh. Itu akan jadi jujur itu menyebalkan. Cuma ternyata seperti itu kan. Sama ketika kita nge-program kita pengen cepat selesai aja kan. Tapi kan ternyata nggak gitu cara mainnya. Nah jadi kita harus bikin sedetail kayak kenapa sih kita buat aplikasi ini. Terus untuk apa? Apa yang dibikin? Kalau di produk requirement dokumen itu mungkin ada objektifnya. Tujuan utama dari aplikasi itu apa? Terus target usernya siapa? Terus flow aplikasinya ketika user sign up, seterusnya mengakses fitur dan lainnya mau gimana? Kita harus di-set juga. Kemudian yang kedua, aspek dari SRS yang perlu dimasukkan ke dalam file code adalah fitur-fitur apa aja sih semua ada di dalam di dalam aplikasi kita yang kita bikin itu nanti. Apa fitur yang harus ada dan tidak bisa dinegosiasikan? Maksudnya adalah oke, pokoknya fitur ini harus ada. Kalau fitur ini nggak ada, aplikasinya jadi tidak sesuai dengan objektif utamanya. Kemudian ada edge cases. Edge cases itu kalau teman-teman coding itu biasanya harus ada handling-nya. Ketika error akan apa? Ketika ada sesuatu akan apa? Ketika terjadi kondisi ini akan apa? Atau ketika user melakukan ini akan terjadi apa? Itu harus ada kayak gak usah sedetail itu, cuma yang penting kayak oke, nanti edge cases-nya ketika error nanti di-handling seperti ini. Karena biasanya habits di AI itu adalah edge cases-nya nggak diperhatiin dari awal sama yang ada.
kecuali kita request secara manual. Oke, thank you. Nah, yang kedua adalah di SDD. Oh, tadi juga di ekstraksi itu ada kayak performanya mau seberapa, aksesibilitasnya mau gimana, keamanannya mau gimana. Itu memang terkesan ribet, tapi ternyata itu esensial buat dilakukan ketika flight code. Kemudian teman-teman juga harus ngerti ekstrak yang digunakan itu apa. Kita bisa aja bilang kayak, oh gue aplikasi ini, tapi kita nggak bilang ekstraknya mau apa. Bisa jadi hasilnya itu nggak sesuai sama apa yang kita mau, dan itu jadi masalah, dan itu buang-buang resource seperti itu. Arsitekturnya mau seperti apa, file structure itu nanti, misalkan kalau coding, teman-teman coding ada kayak penyusunan file itu seperti apa, file ini buat apa, nanti disimpan buat apa, data models kayak teman udah dapat OOP belum sih, object oriented programming. Nanti kan di situ ada kayak objek ini itu fungsinya apa sih, nanti ketika dia di inherit itu seperti apa, ketika dia dipanggil seperti apa, isi functionnya apa aja. Agak technical, cuma karena penting. Terus state management juga, data flow juga. Jadi bahkan sampai kalau ada yang lihat itu bener-bener sampai di biasanya ya, itu sampai diajar kayak style code itu maunya kayak gini, jangan terlalu banyak komen, formatnya kayak gini, ketika nge-code jangan lakukan ini, standarnya seperti apa, dokumentasi yang mau dijadikan patokan seperti apa. Terus dari UI UX-nya, nah ini penting karena biasanya mungkin di awal kita nggak punya ini ya, nggak punya visi kayak tampilannya mau kayak gimana sih, bisa pakai dual stage, mungkin udah diajarin ketika dulu di lain, atau bisa pakai sekedar dicoret-coret aja di kertas. Nanti teman-teman foto, aku maunya nanti tampilannya kayak gini, layoutnya kayak gini, itu. Terus dari color palette, typography dan lain-lain. Jujur, aku pas bikin ini mikirnya kayak aja banyak juga ya harus dibikin, cuma ternyata dengan adanya kita mau repot di awal itu akan mempermudah kita dalam develop ke depannya. Karena teman-teman pasti ngerasain kan ketika oke, kita punya praktikum, kita punya tugas besar, sering banget gak sih kita kayak kita nge-prompt ini hasilnya nggak sesuai, akhirnya kita harus ulang lagi, kita harus repeat lagi sampai akhirnya kita bikin chat baru karena nggak jadi itu aplikasi kan gitu. Itu adalah problem kita semua, dan baru dari ketika terjadi adalah diperjelas dari awal. Karena ini kita tuh hanya karena dia bisa bahasa kita tuh kadang mengasumsikan bahwa dia ngerti kok. Karena kan kita ngomongnya kayak kita ngomong sama manusia biasa aja kan, kayak tolong dong ini, tolong dong bikin ini. Sekilas iya, cuma state mentalnya mereka AI itu ya masih komputer. Yang mana teman-teman mungkin udah di kita tuh pengantar ilmu komputer tuh apa? Dasar-dasar algoritma pemrograman dasar. Nah, itu udah dijelasin bahwa komputer itu kalau kita tidak detail, kalau kita tidak spesifik, hasilnya tuh error. Sesederhana kayak kita salah masukin titik koma, atau kita harusnya pakai titik koma dan pakai titik koma, atau sintaksnya salah. Sebenarnya mereka tuh masih kayak gitu habitsnya. Nah makanya kita meskipun sudah pakai natural language, meskipun sudah pakai bahasa kita sebagai manusia, tetap harus spesifik itu. Karena mentalitinya mereka tuh masih sama. Jangan harap kayak mereka tuh mereka ngerti lah, mereka lebih pintar kok. Enggak. Mereka pintar, iya pintar, tapi pintar kalau kita ngasih promnya dengan pintar juga, gitu. Ya sama ketika kita manage orang di kantor lah, atau di komunitas seperti ini. Gak mungkin dong aku dulu nyuruh-nyuruh orang kayak, tolong dong nanti siapin aulanya. Oke, siapin aula kayak gimana? Jam berapa? Aula yang mana? Udah ada suratnya atau belum? Itu kan harus detail. Sama sebenarnya. Cara kita berkomunikasi dengan AI itu juga nggak bisa seserampangan itu. Itu. Ini mungkin jangan kembali pada yang ngerti kamu, tapi kita yang ngerti AI-nya. Dan itu masih sama sampai sekarang. Terus kerjain dalam fase-fase. Jadi jangan langsung dihantam sekali prompt, langsung suruh ngerjain dari front end sampai back end-nya jadi nggak bisa mereka, meledak mereka. Ya nggak meledak sih, itu cuma ini metafor aja. Cuma ya nggak bagus hasilnya. Jadi harus dikerjakan fase per fase. Dan langsung disikat semuanya. Jadi dari awal sampai akhir, mereka nggak bisa. Jadi salah satu, harus sabar. Terus ketika proses ideation ini adalah jangan dikaitkan sama token, sama community process. Kita pakai pro model aja. Karena ini kan krusial ya buat sampai kita terakhir develop. Jadi kan ada tuh model yang flash, yang
pro, pakai deh pro untuk bikin ini. Oke? Karena udah dicoba kalau pakai yang basic, yang pakai flash atau di cloud itu ada apa sih? Kalau kan ada banyak ya biar. Nah jadi pakai yang pro sekalian, biar kalian nggak kerja banyak. Mereka ini kan membutuhkan ini ya. Kita perlu brainstorm banyak-banyak sama AI. Terus kalau misalkan AI-nya bilang kayaknya dia tuh jelek, jangan baper duluan, bisa jadi emang jelek idenya. Nah, kalau dia bilang dia nggak suka sama idenya, kita tanya emang ide yang bagus itu seperti apa menurut kamu? Jadi biasanya dikasih ide yang bagus kok. Itu benar-benar partner yang sangat oke ya ini sebenarnya buat brainstorming project kita. Nah pada akhirnya seperti yang aku bilang di awal, semua hal yang kita bikin di requirement gitu, jadi kayak sekarang kita bikin PRB gitu, itu adalah kompas dari gimana AI dan kita mengerjakan proyek ini. Itu sampai sini ada pertanyaan tidak adik-adik kakak-kakak? Nanti aku jokesnya nanti gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau mungkin ada sanggahan deh kayaknya nggak perlu sedetail itu, oke? Nggak ada masalah. Barangkali memang benar tidak perlu sedetail itu. Pertanyaan? Ya, Mas Rizky. Ini masih di sana nggak Mas? Udah ya? Silakan Mas Rizky. Di atas maksudnya. Di mana Mas Rizky? Iya? Boleh mungkin? Oke. Di One Password ya, yang satu itu. Gimana ya? Oh, word phrases. Ini. Nah, nanti saya cuman mau tahu aja sih bagaimana kayak alur dari query form itu sampai dari query dari exportnya, misalnya dari export bisa sampai jadi web itu gimana alur-alurnya itu? Cara yang paling sederhana, ini langsung aku jawab ya. Ada lagi nggak sih pertanyaan? Oke. Cara paling sederhana adalah tanya ke AI-nya. Menurutmu dengan requirement sebegininya, kira-kira tuh kita bakal ngerjainnya kayak gimana sih? Iya, make sense ya? Jadi sesuai apa yang diberitakan juga ya? Iya, jadi karena kita ingin build mereka ya. Mereka tentu punya pertimbangan sendiri dengan requirement sebanyak ini atau sebegitu, kira-kira nanti phasesnya bakal kayak gimana sih? Nah itu juga jawaban mereka itu nanti akan kita masukkan ke dalam kompas atau guideline yang kita bikin. Gimana Mas Rizky? Berarti memang sesuai permintaan klien. Yes, karena kan project orang macam-macam ya. Kadang ada sebenarnya sederhana, cuma dia pengennya teksturnya yang wah gitu. Nah itu kan beda pasti cara buildingnya. Nah karena mereka yang build, ya udah kita tanya ke mereka gimana sih sebenarnya cara build, sama kayak kita kerja aja. Oke, thank you. Gimana Mas Rizky? Apa yang jawab? Thank you. Pertanyaannya bagus banget tadi. Ada lagi pertanyaan? Ini kayaknya, iya silakan. Ini agak lebih dikit, gak apa-apa ya? Waktunya aman kan ya? Oke. Jadi aku mau nanya, misal di luar tadi ini, contoh lebih contoh ya, kita bikin website punya dua OSIS. Kalau dari luar ini yang dimana itu tentang lebih ke khusus layarnya atau kompleks kesamaan websitenya. Misal dari kemudian ke OSIS ini ada website yang satu website sederhana, dia makanya database-nya tuh hosting, Java doang. Tapi yang satunya itu dari hosting, database, terus lebih complicated lagi. Lebih bagus yang mana? Tergantung. Itu tujuan aplikasinya apa? Tujuan misalkan kita anggaplah tujuan aplikasinya itu sama dan ke OSIS cuma beda di hashtag dan kompleks. Oke. Gini. Tergantung intensi kita di awal sebenarnya gimana. Apakah kita mau bikin ini functional atau kita mau bikin ini sebagai eksperimen menggunakan ekstrak tertentu. Pada akhirnya ekstrak yang paling baik adalah yang berfungsi. Tapi kalau memang tujuannya di awal adalah ekstrak yang mau dipakai adalah memang mau eksperimen, kayak misalnya baru ada apa yang baru keluar. Ini pengen coba, bisa aja sebenarnya pakai itu. Gak ada masalah, coba aja. Cuma
mereka kadang bisa memberi penilaian kayak oke, kayaknya untuk features yang seperti itu perlunya tuh ekstraknya seperti ini. Tapi balik lagi kalau memang ada keperluan kayak pengen coba, bisa aja. Why not? Oke? Thank you, pertanyaannya bagus. Lanjut ke build. Sebenarnya yang paling ribet di proses Python ini adalah di ideation-nya. Di build-nya ya udah di build aja. Ini tinggal track aja kan. Teman-teman nggak perlu mikir kayak gimana. Serahkan semuanya pada AI yang sudah dibikin susah payah oleh orang-orang itu. Nah, ini paling tips-tips saja ketika nge-build. Jangan lupa atur modelnya. Ada kan kita di beberapa case kayak hal-hal yang berulang, kayak bikin structure code-nya seperti apa, interface yang berulang kayak tombol kecil, terus komponen, style dan lain-lain. Itu kan pekerjaan repetitif itu pakai basic model kan sebenarnya. Nah nanti pro modelnya dipakai untuk bikin hal-hal yang kompleks kayak butuh logic yang kadang mungkin kita nggak expect ya logiknya bakal sekompleks itu. Nah itu pakai itu. Terus hal-hal yang membutuhkan kayak misalkan ada sesuatu yang mau dibikin tapi itu dari berbagai file, itu bisa juga pakai pro. Atau ketika dia lagi salah terus aja kayak ini tadi salah dulu pakai basic model, ya itu berarti waktunya pakai pro model seperti itu. Nah terus ini mungkin yang jadi fenomena dan ini cukup menarik sebenarnya. Di Discord itu banyak orang-orang yang kayak token habis. Nah, salah satu reason di balik itu semua adalah karena mereka tidak bijak dalam menggunakan tokennya. Nah, jadi di dalam kita melakukan Fivetran itu ada jatahnya teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa mungkin ini teman-teman tahu ada limit kan, bikin sensitivity, limit call, limit Gemini Pro dan lain-lain. Itu ada limitnya. Nah, gimana adalah tugas kita itu nggak sebrutal itu dan memakai token itu dengan bijak gitu. Jadi biasanya kan kita kalau nggak sesuai terus kesel terus kita marah-marah, terus akhirnya mau nggak jelas dasar gimana? Ya aku juga pernah sih sering. Nah tapi itu kan jadi rugi sendiri. Kayak jadinya tokennya limit, terus dia kayak token yang harusnya dipakai untuk ngasih jawaban malah dipakai buat minta maaf. Itu sering saya tanya, oh sorry. Begitu dipakai buat 3 baris slot daripada minta maaf ya enggak? Itu aja sesederhana begitu. Terus kalau nggak sesuai itu sebenarnya kita punya 2 pilihan. Misalnya udah error nggak sesuai, daripada teman-teman prom lagi di bawahnya, mending diganti promnya. Ya, jangan dilanjutin ke yang salah. Itu kalau masih bisa diperbaiki. Kalau memang kata teman-teman kayak anjir dia udah salah dari awal ternyata, itu bukan cara bagus. Jangan dilanjutin. Karena makin dilanjutin, sebenarnya kan ketika kita nge-prom, itu kan yang dijawab bukan hanya pertanyaan kita, tapi pertanyaan kita plus seluruh konteks yang sudah dibahas dari atas, dari awal tadi. Bayangin kalau teman-teman udah pakai chat itu udah berapa kali nge-prom, misalnya 20 kali nge-prom, ya itu 20 kali atas dipakai semua sama dia. Itu dari konteks buat dia dalam menjawab itu. Gitu. Jadi harus bijak-bijak dalam menggunakan itu. Itu nge-build ya, jadi perhatikan modelnya sama bijak-bijak dalam menggunakan token. Satu lagi aku mau bahas di sini adalah saat ini di Fivetran itu ada artinya agak lama. Ada 2 golongan. Satu ada yang resisten, satu ada yang pro. Jadi teman-teman tahu kan? Mungkin teman-teman pernah lihat nggak sih yang scroll FYP itu kan? Ini Fivetran tuh hanya untuk programmer noob gimana lah, programmer kentang dan lain-lain. Ada aja itu, dan mereka benar-benar aja sebenarnya. Nah, yang kedua ada yang benar-benar pro. Pro itu maksudnya bukan pro jadi maksudnya gimana ya? Yang mendukung adanya type coding ini karena dia mendemokratisasi dalam artian sekarang orang yang bisa bikin app itu bukan hanya kita aja, bukan hanya engineer aja, semua orang bisa bikin sekarang. Even barusan aku kayak di ada yang guru SMK, dia nggak dikaitkan sama coding, dia ikut juara type coding dan udah post gamenya. Dan jadi itu kan kayak jadi suatu pertanyaan bahwa
Dengan adanya ini semua orang bisa bikin app-nya, bisa bikin solusi app-nya. Nah, yang aku harapkan dari teman-teman adalah itu nggak jadi dua-duanya, tapi jadi di sini. Nah, betul ada di sini harusnya. Kenapa? Satu, ini misalkan pro, ini kontra. Kalau teman-teman tahu, five coding itu asal-usulnya adalah ucapannya Andre Karpati. Andre Karpati itu adalah orang yang mendevelop ChatGPT di suatu tweet di X itu dia bilang kayak sekarang tuh udah ada fenomena bahwa kita nge-programming itu ya cukup vibing aja, kita cukup klik, kita kasih prompt-nya jadi. Nah, dalam satu sisi kalau kita murid Andre Karpati itu kalau teman-teman search YouTube channelnya itu bagus banget, dia benar-benar ngejelasin AI dari nol sampai jadi ChatGPT itu gimana. Teman-teman aja bagus, dan itu sebenarnya sarkasme teman-teman. Itu dia sebenarnya nggak suka sama vibe coding ini, budaya-budaya ini. Kenapa? Karena kenapa? Karena itu tuh hasil code-nya itu biasanya agak ini. Jadi dalam kita melakukan software engineering itu namanya technical dan hutang. Jadi fungsional, berfungsi code-nya, cuma nggak bagus dan ada vulnerability, ada kerentanan di dalam code-nya itu. Jadi itu harus diperbaiki. Jadi itu hanya bisa diperbaiki kalau kita ngerti programming. Karena kalau kita cuma copy paste ya berfungsi. Cuma itu ada hutang-hutang yang sebenarnya harus dibayar. Dan biasanya itu nggak dibayar karena kita cuma ngertinya nge-prompt aja. Kita nggak ngerti gimana itu sebenarnya laptop yang benar gimana. Nah, tapi itu juga bukan hanya kayak masuk kayak aku nggak mau vibe coding, aku tiap hari mau lead code tuh ada kayak platform buat orang latihan mau coding, terus ada ranknya dan lain-lain. Aku pokoknya mau coding hardcore, nggak mau pakai AI dan lain-lain. Ya nggak apa sih, cuma kayaknya sayang aja deh kalau kita nggak ikut ombak yang sedang ada. Ombaknya kan sekarang lagi di vibe coding gitu teman-teman. Ya teman-teman ikut juga, teman-teman pantengin kayak oke, lagi ada apa ya sekarang? Oh ternyata bisa ini. Nah harapannya kita tuh ada di tengah-tengah ini, di irisannya itu. Jadi kita nggak yang tenggelam dalam euforia bahwa oh semua orang bisa coding, kita semua bisa coding dan lain-lain. Tapi teman-teman juga aware bahwa oke, sambil ini semua berjalan, aku juga harus ngembangin pemahamanku soal coding, soal programming dan lain-lain. Itulah kenapa requirement-nya sedetail itu. Biar kita ngerti, biar kita paham. Oh, ternyata bikin aplikasi itu kayak gitu loh. Ternyata tuh sebenarnya serumit itu. Tapi kita tuh nggak ngerti kalau serumit itu ternyata. Ada kan cuma kayak satu prompt bikin aplikasi ini dengan ini. Tapi sebenarnya dengan adanya kita bikin guideline requirement yang sedetail itu, kita jadi tahu kayak oh ini loh ternyata. Gini loh cara bikin aplikasi sebenarnya. Dan sambil belajar aja semuanya, nggak usah terburu-buru kayak gimana nih. Tenang aja sambil berjalan semuanya. Karena ChatGPT itu keluar 2022 baru masuk kampus, itu mereka baru bisa ngejawab praktikum algoritma pemrograman aja masih salah-salah. Tapi udah bisa dapat nilai praktikum 100 sih. Cuma ya gitu masih kayak sering salah-salah. Sekarang aku nggak berusaha nakut-nakutin ya, cuma penting untuk teman-teman membayangkan sekarang tuh udah bisa gini, 2 tahun lagi bakal gini. Ya sempat kan sekarang? Nah itu tuh bayangin, aku juga nggak tahu. Apa aja lagi mesti dari kerja kayak, sebenarnya role aku tuh gimana ya? Dari segi technical dan good. Tapi ya kita sama-sama aware, bukan berarti takut, cuma aware aja kayak, oke, dengan adanya sekarang seperti ini, 2 tahun ke depan bakal gimana? Setahun ke depan bakal gimana? Or even bulan depan kayak gimana? Yang bulan tuh sekarang Google, OpenAI, Anthropic-nya waktu itu keluarin fitur-fitur baru terus mereka semua berlomba-lomba untuk keluarin fitur terbaiknya, jualan dan lain-lain. Kita hanya karena aku dari Google bukan berarti aku kayak pakai Google lagi tuh enggak. Keep up aja sama semuanya, tetap tenang, tetap kayak oke. Makanya aku bilang kita selalu ada di irisan antara pro dan kontra itu. Jangan sampai terlalu pro, sampai terlalu kontra. Tetap evaluasi kayak oke sebenarnya kita udah di mana sekarang, selanjutnya bakal gimana dan seterusnya. Karena pada akhirnya sarkasmenya Andre Karpati itu tidak seperti sarkasme teman-teman. Di dalam itu ada kayak
ya, harapan bahwa kedepannya kita itu bisa membuat solusi dan menyelesaikan sesuatu yang ada di dunia ini dengan lebih mudah lagi. Itu kan objektif AI sebenarnya ya, membantu kita. Kayak mungkin sekarang dengan keterbatasan kita coba bisa nyelesain permasalahan dengan skala ini. Nah kedepannya kan kita nggak perlu ribet lagi soal kayak computing terus memikirkan hal-hal detail-detail dari segala macam lalalanya. Kita bisa fokus kayak oke nyelesain masalah ini gimana, plannya gimana dan seterusnya. Gitu. Jadi menurutku teman-teman yang dari sekarang dipersiapkan adalah skill untuk menyusun semuanya dengan baik dari awal, kayak dari requirement dibagusin, dimengerti benar-benar nanti aplikasinya akan dibikin seperti apa, untuk detail-detail code yang bagus seperti apa, yang benar seperti apa, arsitektur seperti apa, sambil berjalan aja nggak apa-apa. Yang penting mentalitas di awalnya adalah kita ngerti aplikasi yang kita bikin itu apa. Oke, itu dari aku. Sampai sini ada pertanyaan? Sanggahan? Cukup? Oke, itu dari aku. Jangan lupa ikut YouTube Challenge dan Weekly Challenge yang Dorakan Coding. Ada hadiah TWS-nya. Untuk Weekly Challenge setiap hari Minggu akan kita umumkan 2 pemenang setiap minggunya. Tribun Challenge di akhir nanti ada 3 pemenang untuk Tribun Challenge-nya. TWS itu apa ya? Soundboard R50i kayaknya, aku nggak tahu. Pokoknya intinya pesan dari aku, Dorakan Coding ini program kita, momen ini dimanfaatkan untuk benar-benar kasih tahu kita bahwa oke, kita udah begini dan kita harus ngapain ke depannya. Thank you semuanya. Aku kasih Sofika Ramadan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Rama.